Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, atas taufik hidayah-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas, khususnya ibadah sebagai tujuan penciptaan kita, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita lakukan bukan menambah kejenuhan dalam kehidupan, tapi justru menambah rasa bahagia kita dalam menjalani waktu-waktu baik yang lapang maupun yang berat, waktu-waktu di saat sibuk ataupun senggang. Artinya dalam segala kondisi kita harus tetap ingat bahwa tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua senantiasa Allah curahkan atas tuntunan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang berbahagia, banyak Allah memperingatkan kita sekalian dalam rangka supaya kita sekalian nantinya itu bisa berbahagia. Bahkan tidak perlu harus menunggu surga yang di akhirat. Bila kita mengikuti petunjuk Allah itu, surga dunia pun juga Allah berikan berupa kebahagiaan. Tapi sebaliknya, ancaman-ancaman Allah tentang akhirat yang berupa neraka, siksanya yang begitu dahsyatnya itu juga sebenarnya sudah bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan agama ini, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama dunia ini. Mereka akan merasakan itu. Tapi sedikit kita tengok bahwasanya Allah memberi ancaman-ancaman itu bukan untuk mengusik hati kita atau kebahagiaan kita, tidak, tapi untuk menimbulkan rasa takut. Dan kita memang dibekali itu oleh Allah. Jadi Allah tahu karena penciptanya bahwa manusia itu punya rasa takut yang kalau ditimbulkan rasa takut itu, ya ketakutan yang sangat bisa terjadi pada manusia. Nah, prinsip agama diantaranya juga begitu. Jadi diberi ancaman-ancaman supaya manusia itu takut untuk kemudian taat kepada Allah. Ancamannya banyak, banyak ancamannya. Ada yang berupa ancaman nanti untuk kehidupan di dunia ini, dan ada juga ancaman yang nanti dikala kita kembali kepada Allah di akhirat. Salah satu contoh misalkan ancaman yang berupa berita biasa gitu. Jadi sebagaimana di surat Al-Baqarah 155 itu. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amal wa anfus was samarat al-ayat, dan seterusnya itu. Bahwa Allah akan menguji kita dengan rasa takut dan yang lain-lain, hal-hal yang tidak mengenakan. Ini kan di samping berita
juga memang ancaman gitu. Bahwa kehidupan kita ini akan berada dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian di sisi yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu melalui wahyu Allah, beliau menyampaikan kondisi di akhir. Yu'ta bi jahannam yauma idzil laha sab'una alfa zimam, kata Nabi. Nanti di akhirat itu, kata Nabi, akan didatangkan yang nama Jahannam itu dengan sab'una alfa zimam, 70.000 malaikat, 70.000 kendali. Jadi yang kita berdoa selesai sholat atau sebelum salam itu ya, untuk minta perlindungan pada Allah tentang neraka ini, itu karena wujudnya seperti itu. Karena neraka Jahannam itu disampaikan oleh Nabi, yu'ta bi jahannam yauma idzil laha sab'una alfa zimam, akan didatangkan nanti itu dengan 70.000 kendali. Ma'akul zimam sab'una alfa malak yajurunaha, yang tiap kendali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Terus tinggal ngalikan aja, hampir 5M yang megang kendali. Wallahu a'lam bagaimana wujudnya besar dan ngerinya neraka Jahanam itu. Ini ancaman gitu, untuk menimbulkan rasa takut. Sehingga Nabi kemudian menyampaikan juga di hadis yang lain, man khafa adlaj, barang siapa yang takut hendaknya berangkat lebih awal. Man khafa adlaj, wa man adlaja bakhlal manzil. Jadi sing rasa wedi, memang mengerikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Juga banyak wahyu di ayat-ayat Al-Quran itu yang berupa ancaman, memang mengerikan sebenarnya dan menimbulkan rasa takut. Tapi Nabi memberi solusi. Wa man khafa adlat, sing wedi yo ayo ndang berangkat gitu loh. Berangkat apa? Menyembah Allah, kembali ke Allah. Nek memang sampean takut ya ayo gitu. Maka kalau kita lihat orang-orang yang begitu santainya meninggalkan sholat, begitu santainya mereka berbuat dosa dan sebagainya, ya karena memang tidak ada rasa takut gitu. Ya sebanong, nggak wedi ya apa. Mau gimana memang tidak takut. Seenaknya mereka menfitnah dan sebagainya, mengkorupsi seenaknya. Ya biarkan, ya, karena memang tidak ada rasa takut, mau gimana lagi. Ancaman Allah sudah jelas begini, dan kalau kamu begini akan begini dan seterusnya. Maka kata Nabi, kalau memang takut, waman adlaj, sing wedi ya ayo berangkat. Waman adlaj dakhulal manzil, sing gelem awal berangkat, maka dia akan cepat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sampai 2 kali. Ala inasil atallahi ghaliyah, anasil atallahil jannah. Kata Nabi, sungguh dagangan Allah itu sangat mahal. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa surga itu murah, itu kuali. Karena Rasul mengatakan innasil atallahi ghaliyah, sungguh dagangan Allah itu mahal harganya. Anasil atallahil jannah, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu surga. Jadi yang mau beli ya silahkan beli, boleh oleh Allah membeli surga itu. Tapi dengan apa? Ya dengan harga yang sangat mahal. Apa itu? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Maka kata kami, wa man khafa adlat, sing wedi ancaman yo ayo ndang berangkat, wa man adlaja dakhulal manzil, sing ndang berangkat yo ndang sampai. Artinya ndang oleh surgane Allah, baik di dunia tadi maupun nanti di akhirat itu. Maka tadi saya sampaikan bahwa surga itu bisa dirasakan di dunia ini.
Ya bagi siapa? Ya orang-orang yang takut dan kemudian cepat berangkat tadi itu. Nah, maka di antara kita menegakkan sholat subuh, ini yang ngantuk-ngantuk saja niki. Subuh saya jam 4 kurang, jam 3.44 sudah subuh. Coba bayang. Idealnya bangun ini kita kan jadi jam 6, apa bener jam 7 anget-anget sing tangi bawa enak gitu kan. Tapi ya kita relakan diri ini karena takut ancaman Allah, juga karena memang perintah Allah kita untuk taat. Ya kita bangun, kita taat di perintah Allah. Kita rukuk sujud di awal hari seperti ini adalah satu karunia yang besar. Dan inilah yang termasuk sebagai sarana modal untuk kita membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lah nanti nggak sampai lah, artinya amal-amal kita itu kalau digunakan untuk membeli surganya Allah memang ya gak nutut. Tapi ini sebagai modal dasar untuk menjadi nutut dengan rahmatnya Allah gitu loh. Memang kita akan masuk surga atau mendapatkan surga Allah itu dengan rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah itu akan diberikan kalau kita juga ngawalinya dengan modal. Apa modalnya? Ya yang kita lakukan kebaikan-kebaikan seperti ini. Tinggal kurangannya nanti Allah berupa rahmat. Itulah kenapa dikatakan oleh Nabi bahwa semua orang akan masuk surga dengan rahmat Allah. Bukan karena amalnya, tidak. Karena apa? Enggak nutut amalnya. Apa? Kenapa? Ala inasil atallahi ghaliyah. Harganya surga itu sangat tinggi, mahal, sangat mahal. Karena kalau lihat orang hanya santai-santai dalam menyembah Allah, terus bagaimana nantinya? Nah, karena berusahalah kita sekalian dari apa waktu yang ada ini kita efektifkan untuk bernilai ibadah di sisi Allah, karena sungguh besar biaya atau besar harga yang harus kita siapkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan buat kita sekalian untuk membuat amal-amal yang akan bisa mendatangkan ridhonya Allah hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.